Bukan sarjana pendidikan Islam, itu bukan sarjana pendidikan demokrasi menurut saya. Hanya sah saja untuk menjadi penyelenggara pemilu. Saya ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto untuk yang 5 tahun pertama mendapat amanah sebagai Ketua KPU Kabupaten Kutai 2024 habis bulan Juni kemarin. Lalu diberi amanah lagi 5 tahun lagi mulai bulan Juni 2024. Adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nanti insya Allah dilaksanakan bertepatan atau bersamaan atau beriringan dengan dari Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda kapan? Ya, 28 Oktober ya. Ya, itu ada satu bahasa ya. Kemudian juga ada satu tanah air dan sebenarnya tanah air Indonesia. Nah, karena disitu mungkinnya Sumpah Pemuda itu awalnya hanya perjuangan kita yang mengenai kemerdekaan. Begitu kan ada dasarnya kemerdekaan Sumpah Pemuda ada beberapa. Ide kami adalah menjadikan kinerja FKOSIS agar dapat lebih aktif juga sebagai wadah cantikan inspirasi dalam meningkatkan potensi ini sesuai dengan minat. Selaku kandidat Ketua Umum OSIS masa bakti 2024-2025. Dan saya Muhammad Fawai Al-Habibi dari kelas 10 sebagai kandidat Wakil Ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Kami pasangan calon nomor urut 2. Visi kami adalah meningkatkan MPK OSIS SMA Negeri 1 Mojokerto menjadi organisasi yang tepat dan berguna dalam mengembangkan prestasi di akademik maupun non-akademik, serta dapat mewarnai kreativitas bahkan kabinet siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojokerto dengan dijembatani moral yang tinggi. Untuk mendukung visi yang kami punyai, itu untuk tugas poster. Ada yang perlu dipertanyakan? Jelas informasinya? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Dan masing-masing dari poster itu kan ada 4 kelompok. Dari masing-masing 4 ini akan membuat poster yang berbeda. Satu, poster ini menjelaskan tentang program-program calon A, B, C, dan D. Jadi masing-masing dari 4 pembuat poster punya agenda sendiri-sendiri. Ketua dan Wakil Ketua MPK OSIS masa bakti 2024-2025. Kalian nanti punya kesempatan untuk melihat apakah calon A cocok dengan saya ataukah calon B nanti akan lebih saya. Dalam kesempatan hari ini akan ada pasangan kandidat berjumlah 4 dari 2 pasangan MPK dan 2 pasangan OSIS.
Dan pasangan calon yang akan berdebat pertama adalah kandidat LPK dan yang kedua adalah kandidat OSIS. Langsung saja, agar tidak menunggu lama-lama, kita sambut yang pertama, pasangan kandidat calon wakil ketua dan wakil ketua LPK. Baik, pertanyaan telah didapatkan oleh Ibu Sulasti dan paslon bersiap untuk mencatat pertanyaan yang akan dibacakan dengan seksama. Kesenjangan dalam kepengurusan OSIS MPK masih banyak terjadi. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Wawancara dan juga evaluasi secara menyeluruh kepada anggota MPK OSIS untuk mengetahui keinginan individu tersebut ingin ditempatkan di posisi atau bagian yang mana. Lalu untuk jawabannya akan dilanjutkan oleh Kasih Ramadi. Setelah melakukan wawancara tersebut, kita akan mengerti masing-masing potensi dari anggota kita. Jadi kita tidak boleh egois dalam mendapatkan jabatan mereka. Kita harus menyesuaikan potensi dan bakat mereka dalam menempatkan jabatan. Memiliki keunggulan untuk maju lagi ke jabatan yang lebih tinggi dan pastinya mereka akan percaya diri dengan potensi yang mereka dapatkan. Serta itu juga akan memberikan pengalaman juga untuk mereka yang ingin berkembang. Jadi saya akan memberikan kesempatan dan menyeleksi kembali apakah mereka pantas untuk mendapatkan waktu habis. Ada beberapa alasan mengapa saya menyetujui masih perdebatan pada pagi hari ini. Alasan saya yang pertama ialah mengetahui potensi tinggi setiap anggota. Apabila mereka berada di jabatan yang rendah, mereka akan merasa minder atau tidak percaya diri akan potensi yang akan mereka tunjukkan. Anggota untuk berkembang potensi diri serta yang dimana mereka akan merasa malu-malu ketika mereka ditempatkan di posisi yang kurang sesuai dengan mereka. Bakat dan minat yang sama, misalkan anak tersebut jago di bidang komputer, misalkan mereka berada di sekretaris sekarang, akan tetapi kalau mereka langsung dipindahkan ke sektor 5 misalkan, mereka pasti tidak mempunyai kinerja. Baik, untuk poin keempat yaitu struktur organisasi tidak akan jelas dan berantakan. Yang tentu jelas-jelas akan menimbulkan berbagai problem yang akan mengakibatkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan event. Contohnya terjadi kebingungan atas tugas yang dikerjakan. Misal dari yang anggota A mengerjakan hal A, B, C, D, sedangkan setelah diganti mereka akan mengerjakan C, D, E sehingga tidak sesuai dengan anggota yang sebelumnya. Bagaimana pola kerja tim sukses agar pemilu tetap berjalan kondusif tanpa ada gesekan antar pendukung? Bagaimana pola kerja tim sukses agar tetap kondusif tanpa ada gesekan? Jadi dengan mengevaluasi semua peserta di GSR di situ hari ini akan tetap kondusif dan tetap sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi untuk tidak adanya gesekan antar kami juga akan menjaga-jaga dengan memberi sanksi tegas dengan cara bekerja sama dengan bapak ibu guru yang berwenang. Seperti contohnya kita akan memberikan poin kepada oknum-oknum yang berbuat Paslon tidak akan merasa kekurangan suara, yang dimana paslon tidak akan merasa kekurangan suara dikarenakan dengan adanya partai, yang dimana partai ini akan secara terang-terangan umum dikasihkan dan paslon tidak akan merasa kekurangan dikarenakan dengan adanya partai tersebut akan membawa suara yang lebih banyak. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita paslon dari OSIS SMA 1 Mojosari yang paslon pertama Raka Sinatria bersama partnernya Wulan Anggraini dan paslon yang kedua Indah Hibatullah bersama Muhammad Saleh Al-Habibi. Sama seperti Tolak ukur seperti apa yang Anda gunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam program-program OSIS? silakan untuk paslon 2 terlebih dahulu menjawab. yang pertama, kita harus selalu dan perlu saja melihat dan menyaring program-program kerja apa yang akan terjadi di OSIS dan juga kita juga akan selalu mengevaluasi program kerja apa yang ada di OSIS. Seperti kita bisa mengadakan rapat-rapat sehingga program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan juga dengan bantuan para pengurus OSIS yang lainnya supaya program tersebut
dan berpartisipasi dalam lomba tersebut itu juga termasuk dalam keberhasilan program OSIS yang kami kerjakan. Siswi juga harus berpartisipasi dalam program tersebut, itu tandanya keberhasilan dari program OSIS. Yang sudah pernah menggunakan atau yang baru Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh paslon 1. Jadi media yang kita gunakan bisa melalui media sosial, yaitu dengan membuat Gmail atau Google Drive yang bisa kita share melalui bapak, ibu, guru atau siswa-siswi. Sehingga dari hal tersebut kita dapat mengetahui nilai apa saja yang untuk ada untuk Catat dan tidak boleh menuliskan jawaban terlebih dahulu karena akan ada waktunya tersendiri. apa tanggapan Anda mengenai program-program program kerja? Sekali lagi, apa tanggapan Anda mengenai program program kerja? jika program kerja mengacu kepada perbaikan saran, kami benar-benar terbuka kepada siswa-siswi untuk memberikan saran dan juga ide untuk program kerja selanjutnya. Namun apabila program tersebut mengacu pada penolakan, kami juga sangat setuju kami memperbolehkan kepada siswa-siswi untuk memberikan penolakan. Lalu kami akan mengevaluasi program kerja tersebut dan merubah program kerja tersebut menjadi lebih baik. Di media sosial MPK OSIS sebagai saran aspirasi yang memadai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami paslon 2 izin menjawab. Apa tanggapan Anda mengenai program kerja? Tentunya kami sangat setuju karena para siswa-siswi juga memiliki hak-hak untuk berpendapat. Karena MPK OSIS